Bab 1576. Ketika Tuan Tua membawa Lai Qinghua kembali dari luar negeri, dia mengatur agar dia tinggal di rumah keluarga Wade, dan dia bahkan dilayani dengan lebih teliti pada hari kerja. Namun, setelah Gunung Waterest dibangun, Lai Qinghua harus pindah dari keluarga Wade dan tinggal di sini. Patriark terlalu malu untuk membiarkan Tuan Tua tinggal di makam Waterest. Bahkan jika Gunung Waterest dibangun dengan sangat baik, ada area yang didedikasikan untuk kantor dan tempat tinggal untuk para staf, tetapi Tuan Tua masih merasa bahwa Lai Qinghua tidak dapat merendahkan untuk tinggal di sini. Namun, Lai Qinghua bersikeras untuk pindah meskipun dia mencoba untuk tetap tinggal. Karena dia telah menunggu kesempatannya, menunggu gerbang kehidupan di heksagramnya terbuka, menunggu Charlie muncul, dan memberinya pil permajaan yang dapat memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Sekarang, buah dari tinggal selama 4 tahun telah tiba, dan inilah waktunya untuk pergi. Oleh karena itu, dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab, "Terima kasih, beritahu Patriark bahwa apa yang dijanjikan Lai, dan dia telah melakukannya." Lagi pula, Lai sudah pergi terlalu lama dan rindu kampung halaman, jadi dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Selamat tinggal. Lagi pula, dia melengkungkan tangannya pada semua orang, dan ketika dia menatap Charlie, dia berhenti sejenak, matanya penuh rasa terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dan berseru, "Tertawalah ke langit dan pergilah. Saya asli Penghao." Setelah mengatakan ini, dia melangkah keluar. Philip tidak bisa menahan nafas, para centenarian masih memiliki keberanian seperti ini, sungguh luar biasa. Charlie tersenyum di samping, dan sementara personel keamanan keluarga Wade mengusir Lai Qinghua, dia berkata kepada Philip, "Paman, ayo kita kembali juga." "Baik." Philip mengangguk dan berkata, kembali lagi nanti." Charlie akan terus berperan sebagai pengemudi, jadi dia membukakan pintu untuk Philip, dan setelah Philip di dalam mobil, dia naik ke taksi Rolls-Royce lagi. Memulai mobil. Begitu Charlie mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir, Philip di barisan belakang bertanya padanya, "Charlie, apa yang baru saja dikatakan guru tua itu padamu? Saya pikir dia tampaknya sangat menghormati Anda." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Tua mengenali saya dan tahu bahwa saya adalah darah keluarga Wade, jadi dia memberi saya beberapa nasihat." Philip bertanya dengan heran, "Bagaimana dia bisa mengenali Anda?" "Dia mengenalmu?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Tidak kenal dia, tapi bagaimanapun dia adalah keturunan dari keluarga Lai. Dia masih sangat ahli dalam Feng Shui dan Xiangshu. Mungkin saya akan datang jika saya melakukannya dengan benar." Philip tidak dapat menahan nafas, tidak heran keluarga Wade menolak untuk membiarkan Anda naik gunung, tetapi dia mengatakan bahwa Anda bukan orang luar. Itu yang dia maksud. Setelah berbicara, Philip bertanya lagi, "Teknik Feng Shui ini sangat ajaib. Siapa yang tahu kapan itu akan datang?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mungkin, meskipun hal-hal nenek moyang kuno, tapi harus saya akui, mereka juga sangat cerdas, dan bahkan memasukkan kebijaksanaan agung yang tidak kita mengerti. Sama seperti suku Maya, di zaman kuno seperti itu, mereka hampir membuat kalender lengkap yang dihitung dengan benar, dan itu tampak luar biasa bagi kami, orang-orang modern." Philip mengangguk serius, lalu teringat sesuatu, dan bertanya pada Charlie, "Charlie, apa rencanamu selanjutnya?" Charlie berkata, "Besok, nenek seorang teman akan berulang tahun. Saya akan mengirimkan beberapa hadiah. Setelah menghadiri pesta ulang tahun, saya akan kembali ke Rose Hill." Philip buru-buru berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Belum terlambat untuk hidup beberapa hari lagi sebelum pergi." Bab 1577. Mendengar kata-kata Philip, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Paman, Rose Hill masih banyak yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal kembali." Philip mendengar ini, mengangguk ringan, dan mendesah pelan, "Kamu akan sering datang ke East Cliff untuk melihat pamanmu di masa depan. Lenan dan saya menantikan kembalinya Anda ke East Cliff untuk pengembangan." Charlie hanya menjawab, dan tidak mengatakan lebih banyak. Philip juga diam-diam tidak menanyakan pertanyaan ini lagi. Sebaliknya, dia bertanya, "Charlie, kamu bilang kamu akan menghadiri pesta ulang tahun nenek temanmu besok. Apakah Anda sudah menyiapkan hadiahnya?" Charlie berkata, "Belum, aku berencana pergi ke pasar untuk melihat-lihat nanti."
Meskipun Charlie memiliki pil peremajaan yang sangat penting bagi orang tua, dia dan nenek Elsa belum pernah bertemu satu sama lain. Secara alami, tidak mungkin menyiapkan hadiah semahal itu untuk perayaan ulang tahun, jadi dia masih berencana membeli lebih dari 100,000 hadiah dari pasar. Pemberian di kiri dan kanan mengungkapkan hati, hampir sama. Ketika Philip mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Saya punya kipas angin di rumah saya." Wajah kipas adalah gambaran keberuntungan dan umur panjang yang dilukis oleh Tuan Kibaisi. Tulang kipas adalah kayu cendana merah berdaun halus, ditambah dengan pemahat tingkat master. Sebaiknya Anda mengambilnya untuk memberikan pihak lain sebagai hadiah ulang tahun. Charlie buru-buru berkata, "Paman, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa mengambil barang-barang Anda untuk diberikan? Saya harus membelinya sendiri." Philip bersikeras, "Apa yang harus sopan antara Anda dan paman Anda?" Kipas tidak lain adalah kipas angin, yang tidak terlalu berharga. Tapi karena subjeknya adalah gambar selamat ulang tahun, masih sangat bagus digunakan sebagai kado ulang tahun untuk orang tua. Saat dia berkata, Philip buru-buru menasihati, "Ini masalahnya, jangan berpaling dari pamanmu, apalagi melihat orang luar. Kalau tidak, paman akan marah." Melihat sikap tegasnya, Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu terima kasih paman." Pagi selanjutnya, Charlie menolak kebaikan Philip untuk mengiriminya mobil, dan berjalan keluar rumah Gus sendirian memegang kotak hadiah panjang yang dia berikan. Istrinya, Claire, mengiriminya alamat, dan alamat itu adalah Villa Dong. Villa Dong tidak jauh dari Villa Gu. Total lebih dari 20 menit dengan mobil. Di East Cliff, keluarga Dong hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Apalagi, di tingkat kedua, masih yang di ujung derek. Dalam beberapa tahun terakhir, karir keluarga menurun drastis. Jika bukan karena Bibi Elsa menikah dengan keluarga Kevin telah membantu keluarga Dong. Ketakutan keluarga Dong akan jatuh ke level keluarga kelas 3. Tapi ini adalah East Cliff, bahkan jika itu adalah keluarga di ujung tingkat kedua, ditempatkan di kota tingkat 2 lainnya, itu pasti bisa menjadi yang teratas. Karena itu, meski keluarganya sedikit jatuh, rumah keluarga itu sangat mewah. Sebuah villa mewah yang megah berharga setidaknya 300 juta. Taksi Charlie hanya bisa berhenti di pintu area villa, dan manajemen keamanan sangat ketat, jadi dia hanya bisa memanggil Elsa setelah turun dari bus di pintu dan membiarkannya keluar untuk mengambilnya. Ketika Elsa mendengar bahwa Charlie ada di sini, dia berlari keluar dengan gembira. Elsa hari ini berpakaian sangat indah, dan karena itu adalah hari ulang tahun neneknya, dia juga sengaja memakai riasan tipis, yang terlihat sangat bermartabat dan murah hati. Saat melihat Charlie, Elsa berkata dengan gembira, "Charlie, kamu di sini." Saat dia berkata, dia berlari dan memeluk lengannya, menariknya untuk masuk, dan berkata dengan semangat, "Ayo, aku akan memperkenalkan orang tuaku padamu." Charlie buru-buru menarik lengannya dan berkata dengan canggung, "Elsa, kita tidak bisa melakukan ini, itu tidak pantas." Elsa sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ada apa? Tidak baik dekat dengan teman?" Bab 1578. Charlie menyentuh hidungnya, lagi pula aku suami pacarmu." Elsa berkata sedikit acuh tak acuh, "Aku tahu, suami palsu, kamu telah menikah selama 4 tahun, dan tidak tahu kapan kamu bisa bermain-main dengan rumah." Saat dia sedang berbicara, sebuah mobil Bentley edisi terbatas melaju ke depan dan berhenti di samping mereka. Jendela kursi belakang diturunkan. Di dalam mobil, seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah memandang Elsa dan bertanya, "Elsa, kenapa kamu keluar?" Saat Elsa melihat wanita itu, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, Bibi. Di mana paman kedua?" Wanita parubaya di dalam mobil berkata, "Dia masih sibuk, dia akan datang sebelum jamuan makan siang ulang tahun." Elsa bertanya lagi, "Bagaimana dengan saudaraku?" Wanita parubaya itu berkata tanpa daya, "Saya tidak melihatnya tadi malam. Saya marah padanya. Anda mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki ingatan yang panjang sama sekali. Ketika tubuhnya pulih, dia tidak pulang lagi. Jika Anda melihat ke belakang, Anda harus membantu." Elsa tersenyum pahit, "Bibi, aku tidak berani bicara tentang sifat adikku. Begitu saya berbicara dengannya, dia akan menggonggong ke arah saya." Wanita parubaya itu menghela nafas dan berkata, "Anak ini menjadi semakin tidak patuh.
Dengan itu, dia melihat Charlie di sebelah Elsa dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, bukankah ini anak muda pacarmu?" Elsa melirik Charlie dan tersenyum malu-malu, "Belum." "Bukankah itu?" Wanita paruh baya itu mengucapkan kata, "belum," dengan berat, dan berkata sambil tersenyum, "Lalu kapan bisa berubah dari, belum, menjadi, ya?" Elsa berkata dengan malu-malu, "Oh, Bibi, kamu terlalu suka bergosip, cepat masuk, nenek sedang membicarakan kamu." Wanita paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin aku mengajak kalian berdua sebentar?" Elsa buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu, kita masuk saja, tidak jauh." Wanita paruh baya itu mengangguk, "Oke, saya tidak akan bertengkar dengan Anda, saya akan masuk dulu." Setelah itu, perlahan mobil Bentley melaju ke pintu gerbang kawasan villa. Charlie sedikit tidak berdaya saat ini, dan buru-buru berkata kepada Elsa, "Jangan pernah memperkenalkan saya kepada orang lain seperti ini." Bagaimana jika mereka salah paham? Bagaimana jika Anda mengetahuinya pada awalnya? Kemudian seseorang bertanya kepada saya siapa saya, Anda mengatakan saya adalah suami pacar Anda. Elsa cemberut, "Ini hanya lelucon, mengapa repot-repot menjadi begitu serius?" Charlie berkata dengan serius, "Masalah ini pasti benar. Ini masalah prinsip." Elsa tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. "Ya, masalah prinsip, itu tidak akan berhasil jika saya tidak mengatakannya." Saat dia berkata, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, "Ayo cepat masuk, ini terlalu dini." Charlie ingin memberinya hadiah, lalu pergi. Tetapi ketika dia berpikir, istrinya telah mengaku bahwa dia ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada nenek Elsa. Setidaknya dia harus bertemu nenek Elsa. Itu akan dianggap mengambil kata-kata atas nama istrinya. Misi selesai. Jadi, dia diam saja dan mengikuti Elsa ke area villa. Saat berjalan masuk dari area villa, sebuah Ferrari merah tiba-tiba melesat dari belakang. Elsa melihat mobil itu dan buru-buru melambai dan berteriak, "Sepupu, sepupu." Hanya saja suara mesin supercar-nya sudah nyaring, dan kecepatannya begitu kencang, lewat dengan desir, sehingga pengemudi sama sekali tidak mendengarnya. Charlie bertanya pada Elsa, "Sepupumu sedang mengemudi?" "Iya." Elsa mengangguk dan berkata, "Sepupuku sangat aneh. Dia menjalani operasi beberapa waktu lalu. Itu baru saja terjadi tidak lama sebelum itu, dia menjadi canggung lagi." Bab 1579. Charlie tidak tahu siapa sepupu Elsa. Dia hanya berpikir bahwa Eastcliff memiliki banyak orang kaya, dan ada juga banyak tuan muda yang kaya. Ada 8 atau 9 dari tuan muda ini. Mereka semua adalah pria yang relatif canggung, jadi tidak mengherankan. Saat ia dan Elsa sampai di depan pintu Villa Dong, sudah ada berbagai macam mobil mewah yang terparkir di sini. Di luar pintu, 2 orang paruh baya dengan hangat menyambut tamu. Elsa maju ke depan dan buru-buru memperkenalkan mereka. "Ayah, Paman, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini temanku di Aurous Hill, Charlie Wade." Kedua pria paruh baya itu memandang Charlie ke atas dan ke bawah. Di antara mereka, Paman Elsa berbicara, "Di Aurous Hill mendengar tentang keluarga dengan nama Wade?" Elsa buru-buru menjelaskan, "Charlie bukan anggota keluarga Wade, dia teman sekelas saya di universitas." Saat itu, Charlie diatur oleh Mr. Wilson untuk pergi ke Aurous Hill University selama 1 tahun. Saat itu, dia bukan hanya sekelas dengan Claire, tapi juga dengan Elsa. Saat ini, Elsa tidak mengatakan bahwa ini adalah suami Claire. Faktanya, dia ingin meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri. Seandainya dia dan Charlie memiliki kesempatan untuk berkembang, setelah membawanya pulang, keluarganya akan melihat. Terlalu memalukan untuk berpikir bahwa ini adalah suami Claire. Terdengar bahwa itu adalah teman sekelas Elsa di kampus. Pamannya tampak sedikit menghina dan berkata, "Karena dia adalah teman sekelas perguruan tinggi, biarkan dia masuk dan duduk." Ayah Elsa berbisik saat ini, "Elsa, aku baru saja mendengar sepupumu mengatakan bahwa Tuan Muda Gu juga akan datang nanti, kamu harus mengambil kesempatan untuk mengenal Tuan Muda Gu." Elsa tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang saya ketahui dengan baik tentang dia?" Kedua pria dari keluarga Gu tidak memiliki hal yang baik, dan reputasi mereka telah lama menjadi bau. "Apa yang Anda tahu?" Ayah Elsa dengan tegas berteriak, "Keluarga Gu adalah keluarga peringkat ketiga di Eastcliff. Kekuatan keluarga sangat kuat, dan Anda tidak boleh lupa bahwa laki-laki keluarga Gu tidak sejahtera.
Hanya ada 2 anak laki-laki, jadi ini kadar emas bahkan lebih besar. Sebuah keluarga dengan banyak anak laki-laki, tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan berantakan di masa depan. Beberapa keluarga mengatakan mereka memiliki dana ratusan miliar, tetapi keturunannya memiliki terlalu banyak cabang dan daun, dan pembagian aset juga sangat serius. Mungkin saja seluruh keluarga tidak dapat menemukan seseorang dengan aset lebih dari 10 miliar. Karenanya, dalam keluarga seperti itu, secara alami, kadar emas pria tidak bisa naik. Ada 2 laki-laki di keluarga Gu, Wei Liang dan Wei Guang. Sekalipun keduanya, masing-masing hanya memiliki sekitar 12,5 saham grup, masing-masing bernilai lebih dari 100 miliar. Ayah Elsa, Hagel, selalu ingin Elsa menemukan generasi kedua yang kaya raya untuk dinikahi, untuk memulihkan kemerosotan keluarga Dong. Sebelumnya, ia dan ayah dari keluarga Dong mendengar bahwa keluarga Wade membeli grup Emgrande di Aurous Hill dan memberikannya kepada ahli waris keluarga Wade. Dia mengira keturunan mana yang dikirim keluarga Wade ke Aurous Hill untuk pelatihan, jadi ratusan tahun segera mengatur agar Elsa pergi bekerja di Emgrande Group. Namun, Elsa sudah lama pergi ke Aurous Hill dan bahkan belum pernah melihat ketua Emgrande Group, sehingga ayahnya perlahan-lahan kehilangan kepercayaan. Dia bahkan berpikir untuk tidak membiarkan putrinya kembali ke Aurous Hill kali ini. Butuh waktu setengah tahun dan tidak ada keuntungan. Lebih baik cepat kembali dan temukan anak laki-laki keluarga besar yang dapat diandalkan di East Cliff. Kebetulan keponakan saya baru saja masuk dan berkata dengan gembira bahwa dia akan menyelamatkan mukanya hari ini, atau mungkin dia akhirnya mengundang tuan muda dari keluarga Gu, jadi dia merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk putrinya. Namun, Elsa tidak memiliki guru tertua keluarga Gu di hatinya. Bahkan master keluarga Wade yang misterius dia tidak peduli lagi. Begitu Charlie menyelamatkannya, yang dia pikirkan hanyalah Charlie, dan tidak ada pria lain yang bisa memasuki matanya. Bab 1580. Jadi, dia berkata dengan dingin, "Ayah, aku tidak tertarik pada tuanku, jadi jangan biarkan aku mengenalnya." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Charlie dan berkata, "Charlie, ayo masuk." "Kamu anak?" Hagel berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu mengabaikan yang baik dan yang jahat? Jika Anda bisa bersama Tuan Muda Gu, bagaimana Anda bisa menggunakan Aurous Hill?" Tanpa sadar, Elsa melirik Charlie lagi, lalu dengan keras kepala berkata kepada ayahnya, "Aku suka Aurous Hill. Aku harus mencari suami di Aurous Hill." Hagel menegur, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada keluarga yang layak di Aurous Hill? Bagaimana Putri Hagel bisa menikah dengan pria dari tempat sekecil itu?" Elsa sangat kecewa dan berkata, "Ayah, mengapa kamu begitu sombong sekarang?" "Saya sombong?" Hagel berkata, "Aku tidak semuanya demi kebaikanmu sendiri." Di samping, Paman Elsa berbicara, "Tinggalkan saja, Hagel, jangan terburu-buru untuk masalah ini. Biarkan Elsa menemani teman-teman sekelasnya dulu." Ketika Hagel melihat kakak tertuanya keluar, dia berkata kepada Elsa, "Tidak apa-apa, ayo masuk dulu, dan biarkan ibumu berbicara denganmu." Elsa berkata dengan marah, tidak ada gunanya membicarakannya. Setelah itu, dia segera melangkah maju untuk menggendong Charlie, dan berseru, "Tinggalkan Charlie, ayo masuk." Charlie tidak punya pilihan selain mengerjakan pekerjaan rumah orang lain, jadi dia segera mengikuti ke villa. Hagel menginjak kakinya dengan amarah, dan kakak laki-laki tertua di sampingnya berkata, "Hagel, pandanganmu sepertinya semakin buruk." "Hah?" Hagel bertanya dengan heran, "Kakak, apa maksudmu dengan ini?" Kakak tertua Hagel tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat bahwa Elsa telah menatap pria di sebelahnya? Terutama ketika Anda memberitahu dia Tuan Gu, dia langsung menatap pria itu setelah mendengar ini. Pasti ada masalah di sini." "Apa masalahnya?" Hagel berseru, "Kakak, bukankah kamu bermaksud mengatakan, Elsa mungkin menyukai anak itu, kan?" "Menurutku hampir sama." Kakak tertua Hagel berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak mendengarkan Elsa? Mereka adalah teman sekelas perguruan tinggi, tetapi mereka bertemu sejak lama, dan anak ini ada di Aurous Hill lagi. Elsa telah berada di sana selama lebih dari setengah tahun. Tinggal di kota, mungkin kalian berdua akan lebih baik saat berada di Aurous Hill." Ekspresi Hagel berubah, "DMN, pengembara kecil Aurous Hill berani digoda oleh putriku. Benar-benar tidak masuk akal." Setelah itu, dia langsung berkata, "Saudaraku, kamu menatap ke sini,
Saya akan bertanya pada Elsa apa yang terjadi. Kakak tertua Hagel dengan tergesa-gesa menangkapnya, apa yang kau buru-buru? Sekarang tanyakan pada Elsa, jika terjadi pertengkaran, bukankah itu akan mengganggu pesta ulang tahun ibu saya? Jika Anda ingin mengatakannya, Anda sebaiknya menanggungnya dan menunggu. Setelah pesta ulang tahun, tanyakan pada Elsa secara pribadi apa yang terjadi. Hagel ragu-ragu sejenak, memikirkan pesta ulang tahun ibunya dan banyak tamu, memang tidak pantas untuk menanyai putrinya saat ini, jadi dia mengangguk, dan berkata dengan depresi, anak kodok itu ingin makan daging angsa, saya akan membuat dia terlihat baik.